Jadi membayar zakat fitrah itu Ya. waktu wajibnya itu Eh, kan kalau kita menerima zakat fitrah itu kan ada panitia amil zakat ya. Nah, itu apakah zakat fitrah harus dibayarkan kepada mereka? tapi kalau kita mau mengasihkan sendiri ke penerima zakat gitu, ya kita harus benar-benar tahu berhak nggak orang ini menerima zakat. Nah, kurang lebihnya seperti itu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di podcast Goresan Kisah spesial Ramadan. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga lancar puasanya, segala urusannya dimudahkan ya teman-teman. Amin. Oke, Pak Pami gimana kabarnya, sehat? Iya, template banget ya. Tiap kali podcast sore tanyanya gitu terus. Ya nggak Pertanyaannya template banget ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi di episode sekarang, ya kan? Tentu semuanya itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini ada kebaikannya. Amin. Dan bisa bermanfaat untuk kita berdua tentunya, dan untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Kita ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang masih mau menonton sampai di episode ini. Ini episode kayaknya kalau nggak salah berapa ya? 12 apa berapa ya? 12 ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya selama di bulan Ramadan. Ini kita udah mau pertengahan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mas Aidin gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah aman. Sejauh ini aman. Oke, alhamdulillah. Oke, kita pertemuan hari ini kita mau ngebahas apa nih? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas seputar zakat lagi. Masih zakat nih. Zakat kan seputar kemarin juga masih sudah zakat. Ada 3 part ya? Tiga kali ya kita bahas. 3 kali ya. 3 video. Oke, mungkin waktu kemarin kan masih kurang ya pembahasannya, mungkin masih kurang panjang lah, takut waktunya kita berbuka kepotong ya. Mencari takjil ya. Ya kalau bicara panjang, kalau kita mau detail betul-betul ya panjang. Ini waktu 30 hari itu untuk ngebahas tentang Ramadan tuh nggak cukup. Kalau mau dibahas detail, rinci gitu ya. Bahkan kita itu ngebahas itu pun kita nggak nyebutin secara rinci dalilnya, kita nggak bacain kitabnya, bahkan kita nggak ngebacain itu, Din. Kita hanya menyampaikan sambil mengulas saja bahasanya, karena waktunya nggak mungkin cukup gitu loh, nggak mungkin cukup. Kalau kita bacakan dulu itunya tabir-tabirnya, misalkan kita bacakan di kitab apa kita bacakan, nanti pembahasan kita nggak cukup gitu loh bahasanya. Makanya kita ini selama 30 hari ini juga kita bahkan jarang sekali kita menyajikan dalil-dalil yang Qurannya mana kita jarang sajikan secara langsung. Mungkin ada beberapa yang kita sebutkan Qurannya, kita sebutkan hadisnya gitu ya. Tapi ya balik lagi seperti tadi, kita pembahasan kita selama 30 hari ini tentunya ya di pembahasan yang sifatnya memang lebih ke ya kita ngulas, kita mencoba untuk membahas dengan cara yang mudah diterima. Ya seperti itu. Ya kalau mau bahasannya ngaji kitabnya, ya nanti datang ke majelis yang ya maksudnya ya saya sih ada gitu ya bahasanya, tapi ya datang aja nanti pas memang lagi ngaji kitab gitu, atau mungkin ke ulama-ulama yang lain gitu. Mungkin kita ada waktu kita bahas tentang apa tuh? Majelis itu. Materi-materi tentang itu juga mungkin bisa. Ya mungkin nanti ya di luar ini, atau kita punya segmen lain gitu ya. Tapi untuk sekarang ini kita lanjutin aja. Siap. Oke, Pak Fahmi. Untuk hari ini kan di bulan Ramadan ini kan udah hampir pertengahan bulan ya. Kemungkinan kan mau apa ya, di masjid-masjid ada yang mengumumin silakan yang ingin membayar zakat fitrah ya kan. Betul. Ya, karena kan di pertengahan bulan tuh udah ada pengumuman seperti itu. Kadang sebelum min 10 hari haknya itu baru ada pengumuman. Nah, idealnya itu
kapan waktunya idealnya tuh? Apakah pertengahan bulan puasa kah? Apakah 10 hari sebelum menjelang Idul Fitri gitu? Ya. Jadi membayar zakat fitrah itu Ya. waktu wajibnya itu setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya, setelah Setelah. terbenamnya itu wajibnya. Kenapa? Karena kemarin kan kita sudah ngebahas bahwa yang mewajibkan seseorang itu membayar zakat fitrah adalah salah satunya dia harus bertemu dengan bertemu dengan akhir bulan Ramadan kan. Terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan dia bertemu juga dengan awal Syawal artinya. Jadi dia bertemu dengan bulan Ramadan di akhir sama di awal bulan Syawal. Makanya waktu wajibnya menurut para ulama ya di situ. Ketika dia sudah melewati habis nih bulan Ramadan, terus dia bertemu dengan bulan Syawal, wajib bagi dia untuk membayarkan zakat fitrah. Berarti itu batas akhirnya ya? Bukan batas akhir, itu yang wajibnya tuh di situ. Tapi kan ada sebagian di 10 hari udah bayar tuh mereka. Ini saya bahas. Makanya ini bahas satu persatu nih. Siap, sabar Mas Aidin. Mas Aidin. Jadi kita bahas satu-satu. Ini waktu wajibnya. Sampai kapan? Sampai sebelum, kalau nggak salah, saya lupa lagi. Sebelum imam naik mimbar khotib. Sebelum khotib naik mimbar. Gitu. Jadi wajibnya tuh sampai di situ tuh. Nah, terus nanti ada waktu sunnahnya, bahkan ada waktu makruhnya itu kapan segala macam. Tapi yang jelas wajibnya itu di situ. Kenapa? Karena tadi kewajiban membayar zakat fitrah adalah harus bertemu dengan akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah, kalau yang nggak ketemu itu berarti kan nggak wajib. Lalu bagaimana dengan waktu-waktu yang lain? Nah, ini menurut Imam Bajuri itu kalau nggak, ya menurut Imam Bajuri boleh membayar zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan. Jadi dari awal bulan Ramadan tuh boleh. Sudah boleh. Ya. Cuman bahasnya tadi apakah itu wajib? Ya. Enggak. Karena bisa jadi orang yang di awal bulan Ramadan dia sudah membayar zakat fitrah, ternyata Allah takdirkan umurnya nggak sampai bertemu dengan akhir bulan Ramadan dan bulan Syawal. Antisipasi gitu ya? Bukan antisipasi, jatuhkannya orang ini kan nggak wajib zakat fitrah akhirnya. Oh iya. Misalkan ada orang, dia tanggal 1-2 Ramadan bayar zakat nih. Saya bayar zakat fitrah dah gitu kan. Terus kemudian ternyata di pertengahan Ramadan tanggal 15 atau 16 misalkan gitu ya, orang ini meninggal. Nah, status zakat yang sudah dia bayarkan gimana? Status zakatnya kalau dia mau ambil lagi olah keluarganya misalkan boleh nggak boleh, karena tadi bahasanya dia tuh nggak wajib bayar zakat. Kan dia nggak ketemu awal bulan Syawal gitu loh bahasanya. Akhir bulan Ramadan nggak ketemu, dia cuma ketemu bulan Ramadan doang, nggak ketemu awal bulan Syawal, berarti nggak wajib dia bayar zakat kan. Nah, maka dari itu, kalau misalkan dia nggak mau, keluarganya misalkan nggak mau ambil, terus dijadikan sedekah, ya jatuhnya jadinya sedekah. Oh iya. Bukan jadi kewajiban membayar zakat. Seperti itu. Itu kalau dari awal bulan Ramadan. Ya entah dari awal bulan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Intinya sebelum waktu wajib. Boleh nggak? Boleh. Masih diperbolehkan. Itu. Dan nanti ada lagi waktu-waktu yang memang masih diperbolehkan lagi, misalkan setelah sholat Id atau segala macam karena ada uzur. Nah, nanti waktu yang sudah tidak diperbolehkan tuh setelah asar di hari raya. Nah, itu sudah saya lupa, nanti coba dicek lagi ininya. Saya lupa itu masuknya makruh atau haram, saya lupa itu, tapi kayaknya sampai makruh. Tapi nanti coba cek lagi dah kitabnya. Kurang lebihnya begitu. Tapi yang jelas kalau misalkan ada orang nanya, boleh nggak bayar zakat fitrah dari awal bulan Ramadan? Itu menurut beberapa ulama boleh, tapi belum jadi wajib. Atau 10 hari terakhir atau pertengahan bulan Ramadan, ya boleh-boleh aja gitu maksudnya. Tapi kalau ngomong waktu wajibnya itu tadi yang saya bilang. Setelah akhir bulan Ramadan, dia bertemu setelah maghrib gitu ya. Dia bertemu sampai sebelum imam ini naik
Mimbar. Jadi ya sebelum subuh lah usahakan itu sudah terbagi semuanya, udah selesai gitu lah bahasanya. Itu seperti itu wajibnya. Karena memang zakat fitrah ini itu nanti akan digunakan oleh si penerima untuk bikin makanan gitu lah. Si penerima untuk beli untuk membuat, karena kan zakat fitrah ini kan makanan pokok ya sebenarnya kan. Ini untuk kebutuhan makan dia di hari raya. Sebetulnya itu. Tapi terus kemudian ada juga kan orang yang berpendapat nih, kalau nanti kita waktu wajib itu nanti terlalu mepet. Terus gimana si mustahik ini juga harus belanja, dia harus masak dan lain sebagainya gitu. Ya hal seperti itu tidak kemudian menjadikan kewajibannya pindah. Karena yang paling penting adalah si pembayar zakat ini dia jadi wajib apa enggak bayar zakat. Sementara syaratnya dia wajib bayar zakat, dia harus bertemu dengan Ramadan dan kemudian awal bulan Syawal. Tidak kemudian karena alasan mempermudah si mustahik zakat terus kemudian kewajibannya jadi berubah. Saya bilang kewajibannya ya, bukan masalah boleh atau nggak boleh ya. Kalau boleh atau nggak boleh, sebagian ulama masih memperbolehkan. Tapi juga kita harus menjelaskan kepada mustahik sebagai ilmu, kepada muzaki sebagai ilmu. Muzaki itu orang yang membayar zakat. Sebagai ilmu harus dikasih tahu bahwa ini kamu kalau membayarnya sekarang, ini kamu belum wajib ya. Karena memang umur kan belum tahu. Gitu loh bahasanya. Belum tentu umurnya nyampe di syarat wajib. Tapi kalau misalkan kamu bayar sekarang, terus kemudian memang nggak nyampe, ini mau kamu ambil lagi apa mau kamu sedekahkan? Ini kalau mau ngomong secara hukum, bukan masalah enak nggak enak atau masalah nyaman nggak nyaman, itu harus sampaikan begitu. Karena seandainya terjadi seperti tadi yang saya sampaikan, orang itu kemudian meninggal dunia, dia belum bertemu dengan akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, zakat yang dia sudah keluarkan tidak jatuh sebagai zakat, tapi sebagai sedekah kalau dia mau sedekahkan gitu. Atau kalau mau diambil lagi sama ahli waris ya boleh-boleh aja. Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Gitu, Din. Kan kalau kita menerima zakat fitrah itu kan ada panitia amil zakat ya. Nah, itu apakah zakat fitrah harus dibayarkan kepada mereka? Apakah zakat fitrah harus dibayar ke amil atau panitia zakat? Jawabannya tidak. Tidak. Zakat fitrah itu tidak harus dibayarkan melalui amil atau panitia zakat. Ya, panitia zakat yang misalkan kalau sekarang tuh dibentuk di masjid-masjid gitu ya. Nggak harus. Bisa lewat imam, pemerintah langsung misalkan ya, imam di situlah bahasanya, atau misalkan mau dibayarkan secara langsung ke orang-orang yang memang mustahik atau yang memang berhak menerima zakat, langsung nggak apa-apa ya. Nah, bahkan kalau bisa nih, ini ada beberapa pertimbangan nih ya. Misalkan kejadiannya seperti ini saya bayar zakat, saya punya zakat nih. Saya bayar zakat, katakanlah keluarga saya 4 orang nih. Saya istri anak 2. Jangan kebalik ya. Saya istri anak 2. Ya, bukan. Jangan kebalik. Menambah. Bukan istrinya yang 2, anaknya yang 2. Ya. Jadi gitu. Jadi saya istri anak 2, 4 orang nih. Kemana saya harus bayar zakat? Kalau ke panitia zakat amil, itu kan dikumpulin tuh di masjid. Ya, di masjid dikumpulin. Nanti kemungkinan akan dibagi ke orang-orang sekitar. Nah, padahal saya punya saudara, misalkan. Saudara masih saudara lah gitu ya, yang mungkin dia fakir atau miskin. Bisa dibilang gitu ya. Fakir atau miskin. Kalau uang saya zakat saya kasihkan ke amil, anggaplah karena dikumpulin terus dibagi, saudara saya ini dapat tapi mungkin nggak banyak. Katakanlah anggaplah saya bayar pakai uang, karena 4 orang, satunya 50.000 kali 4 jadi 200. 200.000 saya kasih ke amil nih. Terus dikumpulin karena dibagi ke yang lain juga, penerima yang lain, terus mungkin saudara saya dapat, mungkin, tapi mungkin nggak segitu. Tapi kalau uang 200.000 ini zakat saya langsung kasihkan ke saudara saya ini yang fakir atau miskin ini, dia dapat full tuh dari saya. Nah, terus kita kemana? Nah, kalau saya jujur memilih untuk langsung dikasihkan
karena ini masih saudara, masih dekat gitu. Jadi bahasanya kalau di surat Al-Balad itu dijelaskan falak tahamal aqobah fakku raqobah au it'amun fi yaumin di masobah yatiman damakrobah au miskinan damatrobah. Jadi kalau kemana nih kalau kita mau ngebantu orang gitu ya bahasanya, fakku raqobah itu au apa namanya, mengambil jalan yang susah itu adalah pertama fakku raqobah, dia membebaskan budak. Yang kedua au it'amun fi yaumin di masghobah, ngasih makan orang di hari memang lagi kesulitan makanan. Kepada siapa? Ya ini bahasanya sih memang di situ bukan zakat ya, bukan zakat, tapi saya mengambil ini dari situ gitu. Memberi makan kepada orang yang di hari itu dia memang sedang kesusahan makanan. Kepada siapa? Yatiman da makrobah, kepada orang yatim yang masih ada kerabat, au miskinan da matrobah, atau kepada orang miskin yang masih di sekitar. Nah, jadi saya mengambil secara pribadi zakat ini pun saya akan usahakan kepada orang yang tentunya adalah dia masuk dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat, fakir miskin dan lain sebagainya. Ya saya akan mencari orang yang dekat. Fakir raqobah itu yatiman damakrobah au miskinan damakrobah itu. Jadi yang masih kerabat atau yang ada di sekitar saya gitu. Saya mengambilnya di situ. Jadi boleh saja kita secara langsung memberikan zakat ini kepada saudara. Ya, bukan saudara. Golongan yang berhak menerima zakat artinya mustahik secara langsung. Ya, saya usahakan yang memang ada di sekitar saya dulu. Karena bahasanya tadi kalau saya kasih langsung ke amil, mungkin dia bisa memang lebih rata, orang bisa lebih banyak gitu kan, nerima gitu bahasanya. Tapi mungkin orang-orang yang dekat saya ini nanti ya, nominalnya jadi berkurang gitu-gitulah bahasanya. Jadi seperti itu kalau saya pribadi. Tapi boleh nggak ya boleh aja ke amil ya boleh, nggak ada masalah gitu. Apalagi ya amil zakat sekarang kan bukan amil yang seperti ya nanti kita bahas. Kurang lebihnya begitu deh. Berarti boleh ya langsung gitu, langsung boleh. Ke orang yang fakir miskin lah. Yang penting tadi 8 asnaf kita harus tahu dulu 8 asnaf. Nah, yang kita bahas di video kemarin, fakir, miskin, amil, ghorim, ibnu sabil, sabilillah, riqab, terus kemudian mu'alaf gitu. Ya. Yang penting masih 8 golongan. Yang nggak boleh tuh misalkan kita mau ngasih, kalau zaman saya dulu kecil, itu ada tuh ngasih zakat ke dukun bayi. Dukun bayi. Iya. Ngasih zakat ke dukun bayi. Boleh nggak? Saya juga dulu bertanya-tanya, ngasih zakat ke dukun bayi gitu. Padahal nggak ada tuh dukun bayi itu di 8 asnaf yang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kan nggak ada bahasanya. Dari 8 golongan tadi kita bayar zakat fitrah itu ada yang ke dukun bayi. Nah, jadi waktu saya kecil tuh ada yang seperti itu gitu kan bahasanya. Boleh nggak ke dukun bayi gitu. Nah, masalahnya adalah bukan masalah dukun bayinya sebetulnya. Dukun bayi itu kan sama dengan pekerjaan yang lain misalkan kan. Boleh atau enggaknya apakah si dukun bayi ini masuk dalam 8 kategori atau 8 asnaf itu apa tidak, itu aja. Jadi bahasanya kalau misalkan dia fakir atau miskin ya boleh-boleh aja, tapi bukan karena dukun bayinya, bukan karena kerjaannya ya, bukan karena pekerjaannya. Berarti harus dia data juga mereka dia kan. Iya, dia masuk dalam kategori mana nih di 8 ini? Sabilillah kah, ibnu sabil kah, ghorim kah, mu'alaf kah, atau fakir kah, atau miskin kah? Jadi 8 itu. Nah, jadi seperti itu. Kayak misalkan bahasanya tadi ada yang bayar zakat fitrah ke guru ngaji gitu ya. Ke guru ngaji. Nah, ini juga ramai di tempat saya nih. Bayar zakat fitrah ke guru ngaji itu bagaimana gitu kan? Ya di yang saya bahas di yang sebelumnya gitu, bahwa ternyata banyak ulama yang mengatakan guru ngaji itu juga belum untuk guru ngaji yang sekarang ini itu nggak seperti yang guru ngaji di zaman nggak seperti yang sabilillah seperti yang dimaksud gitu loh. Tapi saya masih agak, saya pribadi itu ketika melihat konteks
Saya masih agak setuju dengan orang yang mengatakan bahwa guru ngaji itu adalah sabilillah ketika konteksnya di masa lalu. Konteks di masa lalu yakni ketika orang-orang, karena gini, di tempat saya itu ada ulama. Beliau almarhum, saya guru saya juga guru agak jauh lah gitu. Maksudnya dia ulama di tempat saya lah ya. Dia masih menekankan bayar zakat fitrah itu ke guru ngaji gitu loh. Diutamakan ke guru ngaji, bahkan bukan ke fakir atau miskin. Awalnya banyak yang anak-anak muda itu nanya sama saya, ini gimana gitu, bagaimana gini-gini segala macam. Saya tidak langsung menjawab, tapi saya coba melihat dari sudut pandang beliau yang waktu itu sudah sepuh, sudah sangat sepuh sekali. Saya ngelihat konteksnya. Akhirnya saya cukup mencoba menyadari atau bukan menyadari, saya mencoba memahami kenapa beliau mengeluarkan statement atau mengeluarkan pendapat ijtihad hukum seperti itu. Karena bagaimanapun beliau itu adalah orang yang sepuh, beliau itu orang awal di tempat saya yang mengajarkan agama di sana. Dan asal kamu tahu, di tempat saya itu masih di kampung sekali, di kampung ya, maksudnya apalagi zaman dulunya waktu dia masih mudanya itu pasti kampung sekali. Di situ tuh nggak ada orang istilahnya orang ngaji itu dibayar. Jadi orang yang benar-benar mau mengajar ngaji, orang kampung itu benar-benar harus dia itu ikhlas lillahi ta'ala, nggak berharap bayaran, nggak dapat bayaran, nggak apa. Nggak kayak misalkan kayak kita sekarang nih di kota, misalkan mau ngaji bayar bulanan sekian kayak gitu-gitu lah. Tapi juga dia sebagian inisiatif orang tuanya kadang. Ya kalau makanya tadi saya bilang, kalau ini saya konteksnya adalah si kiai di tempat saya ini ya. Konteksnya saya mencoba memahami kenapa dia masih mengambil ijtihad pendapat bahwa orang tua murid ya, maksudnya ya, yang anaknya ngaji itu bayar zakatnya ke guru ngaji di situ. Karena dia memang benar-benar, kalau menurut saya, orang yang ngajar ngaji itu di kampung dulu, zaman dulu itu benar-benar sabilillah sih saya bilang. Benar-benar sabilillah. Kenapa? Benar-benar dia tuh benar-benar mengorbankan waktunya yang untuk urusan nafkah, untuk urusan dapur. Harusnya dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi dia benar-benar mengorbankan itu untuk ngajar di situ anak-anak itu, supaya yang tadinya nggak ngerti agama jadi ngerti agama gitu loh bahasanya. Jadi wajar saja, anggaplah memang dia nggak dapat upah selama dia ngajar setahun penuh itu. Jadi orang tua murid itu bayar zakat ke situ, ya anggaplah untuk kebutuhan dia beberapa waktu gitu loh bahasanya. Nah, tapi mungkin agak kurang relevan dengan pendapat ijtihad itu. Jatuhnya kan ijtihad ya. Ijtihad itu mungkin agak kurang relevan ketika diterima mentah-mentah dengan kondisi seperti sekarang ini, di mana misalkan guru ngaji sudah digaji, sudah dibayar, kondisinya juga nggak sesulit. Ya dia dibilang sabilillah juga dia sudah dapat bayaran. Dibilang fakir atau miskin ternyata juga nggak fakir atau miskin juga gitu loh bahasanya. Ya beda cerita, misalkan dia guru ngaji tapi dia juga fakir atau miskin. Ya tetap dia menerima, tapi dari golongannya fakir atau miskin. Gitu. Jadi intinya itulah tadi saya bilang, kalau mau mengasih ke amil zakat, ya saya berharap juga amil zakat juga benar-benar tahu ya. Maksudnya panitia zakat itu, apalagi panitia zakat zaman sekarang ya, harusnya benar-benar tahu dan benar-benar mendata orang ini berhak menerima. Gitu loh bahasanya. Tapi kalau kita mau mengasihkan sendiri ke penerima zakat gitu, ya kita harus benar-benar tahu berhak nggak orang ini menerima zakat. Nah, kurang lebihnya seperti itu deh.